Ngapain, Be? Hah? Ngapain? Ini loh, lihat video YouTube. Apa? Ini loh, seorang pekerja bengkel tewas saat mengelas velg ban. Astagfirullah. Kayak apa ya? Coba tonton ini. Makanya aku penasaran. Pemirsa, seorang pekerja bengkel di Malang, Jawa Timur tewas akibat terkena ledakan ban truk yang sedang diperbaiki. Ya, korban tidak menyadari ban truk masih dalam kondisi terisi angin saat ia mengelas velg ban tersebut. Beuh, ngeri ya? Iyalah. Nyawa itu taruhannya. Insiden kecelakaan saat bekerja ini terjadi di bengkel Artomoro di wilayah Dilem, Kabupaten Beneran Malang, nih? Jawa Timur. Warga Jawa di Timur sekitar lagi ya? lokasi yang Jawa mendengar Timur. adanya ledakan keras langsung berkumpul di sekitar bengkel. 4 tahun lalu lagi. Lama Ternyata sudah. ledakan tersebut Ban apa? berasal dari Ban truk. yang tengah dikerjakan pekerja bengkel. Oh, las di pinggirnya Akibat ledakan ada tersebut, seorang pekerja Bahaya itu. David Effendi tewas dan satu orang meninggal nih. Dia tuh ngelas ban tapi pekerja bengkel sebelum terjadi ledakan. enggak dikempesin Korban anginnya. bekerja mengelas Oh. velg ban truk yang retak. Crack lah ya kan. Namun korban tidak Ngikutin menyadari ban SOP truk lah ya, dikempesi kalau dan namanya ya masih itu. dalam kondisi Iya, mungkin dia enggak tahu, tapi katanya beritanya dia enggak sadar kalau bannya itu masih ada anginnya. Oh. Jadi dilas mungkin panas toh. Oh iya. Meledak. Harusnya prosesnya emang dikurangin kan? Iya, dikurangin, dikempesin lah. Oh, Orang bahaya. malah ya. Kayak pekerjaan kita itu loh. Oh, iya. Biasanya sering kita kalau di sini kan cabut-cabut baut di tail drive itu kan kita buang anginnya tuh. Ah. Iya. Ini kayaknya bagus nih buat dibahas nih ya. Kan kemarin ada video kerjaan kita tuh. Iya. Ya udah. Coba nanti bahas itu. Ini aku nyari filenya dulu. Masih ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andika Putra Perantau. Apa kabar tentunya teman-teman buat kalian semua yang berada di tempat kerja, yang masih berada di lokasi. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Moto keselamatan, pergi selamat, pulang juga selamat. Oke. Di video kali ini saya akan satu kali review sebuah video tentang pekerjaan ya tentunya. Yang pekerjaan ini bisa dikatakan hampir setiap hari kita temukan juga masalahnya. Dalam video ini kita akan membahas dari segi prosedur juga, kemudian membahas tentang keselamatan juga, bagaimana tahapannya, langkah-langkahnya. Nah, jangan sampai ketinggalan, nonton terus video ini sampai selesai. Sebelum saya memulai putar videonya, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang pekerjaan ini. Jadi pekerjaan ini tuh ada satu kali unit OHT yang mengalami kendala di bagian valve untuk posisi tire bagian belakang, dan problemnya adalah valve itu tidak bisa dilakukan pengecekan angin. Setelah dicek-cek dan diperhatikan, ternyata yang terjadi adalah adanya bracket valve yang broken atau kerusakannya terjadi sangat parah lah, karena sampai-sampai tidak bisa untuk dilakukan pengecekan angin. Dan di sini kita lakukan eksekusi tentunya. Bagaimana caranya, bagaimana tahapannya, tentunya dalam video ini akan diperlihatkan bersama saya dan tim. Bagaimana tahapan-tahapan pekerjaan dalam memulainya. Di sini akan juga kita ngebahas tentang sedikit masalah keamanannya, safety-nya seperti apa ketika mengalami kendala atau problem tire seperti ini. Jadi kendalanya apa, problemnya apa, penyelesaiannya seperti apa. Nah, di video inilah yang akan kita nonton. Ini unit sudah parkir, kemudian kita putuskan sumber energi dengan memasang loto. Ganjalnya itu ada sebelah kanan ya, ada dua sisi bagian depan. Ini kita lakukan pengecekan, pengangkatan unit dengan menggunakan Atmos 100 ton dan stand yang ada. Nah, di sini teman-teman ya, ini kondisi valve, kondisi final drape, yang dimana di sini tempatnya
untuk valve itu berada. Itu bisa terlihat dari sini, dari video ini ada bracketnya yang terangkat ya. Valve-nya itu ada di bagian atas, dia mengalami bengkok. Bisa dilihat nih teman-teman ya, patah dia punya baut, itu mesti dicabut. Di sini teman melakukan prepare tentunya untuk membuka baut. Impactnya jangan lupa kalau mau dipakai itu harus dikasih oli gitu ya, pelumas. Empat 14 baut yang harus dibuka oleh teman kita. Ada posisi dan kondisi di mana mungkin agak kesulitan ketika melakukan pembukaan baut ini. Jadi harus punya tenaga juga, teknik ya, cara membuka baut ini supaya lebih rasa nyaman ya, terutama di bagian tangan, biar nggak pegel-pegel gitu. Sudah terbuka semua baut, washernya udah dilepas. Kemudian di sini ada satu kali alat support kita, tire handler untuk loader jenis atau tipe 966H. Di sini kebetulan saya sendiri yang mengoperasikan. Unit ini unit yang familiar banget untuk di daerah sini, di lokasi sini. Ini unit pertama yang menjadi support kita dalam melakukan pekerjaan di site ini. Ini saya melakukan dismounting, pelepasan tire dari unit dengan menggunakan tire handler loader 966H. Kalau sudah terlepas seperti ini, itu nanti teman itu biasanya mendekati final drive untuk mengeksekusi valve yang mengalami brakan tersebut. Di sini saya coba letakkan tayarnya dulu di tempat yang aman tentunya. Terlihat ya, ada kawan kita yang sudah berada di final drive untuk melakukan pengecekan apakah perlu tindakan lebih untuk mengeksekusi bracket valve itu. Nah, ini dia kondisi dimana setelah tire nomor 6 itu dibuka. Yang terjadi adalah kondisi bracket serta valve seperti itu aktualnya. Jadi bautnya itu ada 4, yang patah 2 ya. Valve-nya cuma bengkok, tidak ada kerusakan fatal banget gitu, cuma bengkok doang. Yang mengalami sedikit perubahan adalah bracketnya yang bengkok ya, agak sedikit penyok gitu. Teman udah ngecek tuh, anginnya normal, hanya bracketnya aja yang lepas karena hantaman rock ejector itu patah ya. Ini mencoba untuk membuka sisa baut dari bracket itu. Nah, langkah selanjutnya, jadi ketika kita mengalami kendala valve broken disebabkan karena rock ejector seperti ini, berarti yang harus kita benahi juga adalah untuk mencabut baut tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memperbaiki di bagian rock ejector, karena rock ejector itu memiliki stopper ya, stopper yang dapat menghentikan langkahnya untuk tidak terlalu ke depan, tidak condong ke dalam final drive ya. Jadi di sini yang akan kita ambil 2 langkah. Yang pertama, kita hubungi welder dimana yang berkompeten untuk mencabut baut ya, berhubungan dengan las-lasan ya, seperti itu. Kemudian nanti kita minta untuk penambahan daging untuk stopper di rock ejectornya, penambahan plat yang agak tebal untuk menutupi dari kerenggangan atau kelonggaran yang terdapat pada rock ejector. Di sini kawan coba mengeksekusi. Nah, ini kondisi dimana rock ejectornya itu perlu ditambahkan daging di depannya ya, jadi tidak terlalu condong ke bagian dalam. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi valve broken disebabkan karena rock ejector? Secara teknis yang terjadi di lapangan adalah ketika unit ini melakukan dumping, membuang material tentunya, dimana terdapat biasanya ada unit yang membuang material itu tidak dumping secara full ya, sedikit-sedikit, dan
maju ke depan, membuang perlahan-lahan sampai dia tumpahkan secara full. Jadi pada saat mendamping itu tidak full, maka yang terjadi rock ejector itu akan bermain, mengayun. Ketika unit maju, maka rock ejector pun akan ada dorongan, kemudian unitnya berhenti untuk mendamping lagi. Rock ejector pun akan ada tekanan untuk mendorong ke depan dan ke belakang, berayun. Sampai ketika posisi damping full, barangkali rock ejector pas berada di posisi bagian depan menuju ke final drop. Dan kebetulan yang menjadi penghenti untuk bergeraknya pada saat turun ke bawah, lalu ejector mengayun ke arah ke depan final drop, jatuh pada bracket valve. Akhirnya dia semacam kayak menekan, dia tertahan dengan bracket. Semakin turun dam, dia akan semakin menekan karena sudah lengket ya, karena permukaan di bracket valve itu agak cembung gitu ya, agak cembung begini. Jadi pas berada di cembungnya dia menahan, lalu si damping ini menekan full sampai habis. Akhirnya yang dihajar adalah bracket valve, sehingga bisa dilihat dari bentuk hantamannya itu ke atas ya. Kalau di posisi mundur dia ke bawah jadinya, jadi hantamannya tuh ke bawah, dorong. Jadi bracket valve-nya yang dihantam, ikut pula valve-nya yang bengkok ke sana, tapi tidak patah atau peot, hanya penyok-penyok ya, berubahlah seperti itu ya. Di sini anginnya masih normal ketika dicek, jadi tidak ada sedikit pun kebocoran, hanya bentuk valve-nya yang sudah berubah. Nah, kemudian yang selanjutnya harus kita lakukan adalah itu harus kita buang anginnya. Ini penting banget. Walaupun sebenarnya yang perlu kita cabut bukan di rim tire-nya, tetapi di bagian final drop-nya. Tetapi ketika final drop-nya ini dilas atau di tag las lah, biar dicabut bautnya gitu, dia akan mengantarkan panas gitu kepada tire. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, prosedur yang kita lakukan adalah membuang anginnya secara total habis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kondisi tire-nya sudah kita cek, kita pastikan itu kondisi yang bagus, tidak ada masalah di tire-nya ataupun luka sedikit pun, tetapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita mengeliminasi dengan cara pengendalian. Salah satunya adalah membuang angin di tire tersebut, meskipun bukan dia yang secara langsung kita las di situ untuk mencabut bautnya, hanya di bagian final drop yang menghubungkan tire nomor 5 ini ke final drop. Tetapi secara segi safe-nya, segi amannya, kita buang anginnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini teman saya membuang anginnya. Anginnya masih kencang ya, masih banyak asli. Nah, di sini sambil menunggu anginnya habis, ya kan, saya berkoordinasi dengan pekerja yang berhubungan dengan las, Sanggar Sarana Baja. Baut bracket valve, Pak. Bracket valve. Ya, posisi 5. Udah diposisikan semua, udah enak. Kita koordinasi, informasikan kepada dia. Oke. Di sini masih proses pembuangan angin ya. Nah, setelah anginnya habis, nih teman-teman bisa lihat ya, di sini proses pencabutan baut. Jadi semacam dia tag las, kemudian seperti itu ya, diputar-putar, dipukul-pukul. Ini gampang-gampang susah ya prosesnya, kadang bisa kadang enggak juga itu, tapi ini alhamdulillah ya, kayaknya nggak ada masalah sih. Nah, ini aktual ketika bagian final drop yang dimana tempat untuk diletakkan baut pada bracket, kondisi dimana sudah lepas baut yang patah tadi, seperti ini kondisinya. Setelah ini kita minta penambahan daging atau plat pada stopper. Ini bentuknya seperti itu, kita tambah. Dan ini bentuk aktual ketika bracket valve-nya sudah terpasang. Ini sudah kondisi yang bagus ya. Kita sudah pasang seperti ini bentuknya ketika semua sudah baik.
Karena ban ini sudah terlanjur kita buang anginnya, di sini kita lakukan tahapan selanjutnya. Kita itu lakukan sekalian dengan seal, reseal o-ring tire. Di sini saya gunakan kembali lagi TH atau tire handler loader 966H. Di sini saya menggunakan fork untuk menekan tire lebih dalam atau ke dalam agar o-ring sealnya dari tire itu bisa dilepas, kemudian dilakukan pembersihan secara berkala pada permukaan rim yang akan ditempatkan pada o-ring. Yang kita bersihkan di sini terutama bagian groove o-ring, kemudian di bagian sisi-sisi beci band itu kita bersihkan secara berkala dan teliti tentunya, agar kotoran-kotoran yang nantinya dapat mempengaruhi pada saat proses perapatan atau perapatan ban ketika ditarik itu tidak terjadi kebocoran. Setelah semua proses sudah selesai, tidak ada kendala, tidak ada masalah, di sini langkah selanjutnya saya coba untuk memasang tire nomor 6. Kita lakukan mounting, pemasangan tire pada unit. Dalam memasang tire ini perlu perhitungan ya yang akurat, terutama di bagian mounting rimnya dan mounting final drapnya, agar posisi ball stud yang ada di final drape itu dapat pas masuk di mounting rim pada tire itu sendiri. Jadi kita harus sesuaikan di bawah, kita setting di bawah untuk menghindari banyaknya pergerakan pada saat di final drape yang dapat merusak ball stud itu sendiri karena pergerakan geseran. Kemudian yang berikutnya menghindari kerusakan pada valve, baik itu valve di bagian dalam ataupun valve yang ada di tire nomor 6 ini. Jika tire sudah melengket, di sini teman saya sudah masuk di dalam untuk mengancing 1 atau 2 baut agar dapat tire tersebut bisa terletak pada presisinya yang tepat. Nah, di sini setelah semua terpasang bautnya, teman pun melakukan pengencangan baut dengan menggunakan impact tenaga angin ya. Di sini tidak perlu untuk dilakukan pengencangan baut itu secara maksimal, cukup hanya sebatas rapat ya, cukup mungkin 3 atau 2 kali getaran ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan satu alat yang namanya torque wrench, yang di sini kita sebut RAD, dengan kekuatan torsi yang sudah ditentukan, dengan berapa PSI yang sudah dikalibrasi. Kita lakukan perapatan baut, pengencangan baut secara total. Jadi itu dia proses dimana eksekusi ketika valve broken yang disebabkan karena adanya rock ejector, hantaman rock ejector. Yang perlu di sini garis bawahi adalah bahwasanya pengerjaan ketika mengalami kendala seperti ini atau masalah seperti ini, langkah yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah tentang langkah-langkah mengenai keselamatan yang di situ bisa atau bisa dapat menyebabkan adanya sebuah bahaya, indikasi yang berpotensi terjadinya sebuah risiko kecelakaan kerja. Jadi kembali lagi ke kejadian yang sebelumnya, bahwasanya ketika kita melakukan untuk pencabutan baut di final drape yang patah, langkah yang aman adalah membuang angin pada tire yang masih ada anginnya, terutama di bagian dalam. Itu sering terjadi. Untuk menghindari hal seperti itu, memang belum pernah terjadi, tetapi kita belajar dari sebuah kejadian yang ada, yang beredar ketika seorang tukang las mengelas velg ban yang karena retak, tapi dia tidak menyadari bahwa tire tersebut masih ada anginnya. Yang terjadi tentu meledak, karena kan panas yang dihantarkan itu akan berkali lipat tentunya. Ditambah pressure tire yang tinggi, ditambah panas dari bakaran api las itu, tentunya itu akan mengakibatkan ledakan, dan tentunya itu tidak kita inginkan. Artinya di sini kita belajar bagaimana cara bekerja dengan aman, selamat dan sehat, bebas dari penyakit akibat kerja. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Ketika kalian mendapati problem tire yang berhubungan dengan valve braken yang dikarenakan ada hantaman rejektor, kemudian bracket valve di bagian dalam itu pada bautnya mengalami patah, maka tentunya yang paling harus kalian lakukan adalah membuang anginnya ketika sebelum dilakukan pengelasan. Ketika terjadi hal seperti itu yang paling harus dilakukan, membuang angin agar itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena bisa dikatakan kalau sudah dibakar final drive-nya pasti panas, dan panasnya itu akan mengantarkan ke tire. Menjaga lebih baik sebelum terjadi korban selanjutnya. Kita pengen kerja itu terus berkelanjutan tanpa ada sesuatu yang dapat merugikan kita. Saya Andika, sampai sini semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, mungkin bisa komen di bawah sini di video ini, bisa komen silahkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jaga diri, jaga teman, jaga alat kerja, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny, the money keep